Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. COVID-19 can be characterized as a pandemic. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Gelombang PHK mulai terjadi. Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Direktur Lolono menilai lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesika Juliantika Pratami dengan NIM 11.02.19.00.87 dari kelas 7D Akuntansi Konsentrasi Perpajakan sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester oleh dosen pengampu Bapak Dr. Ade Manggala Herdianto, SEMAK. Saya akan membahas suatu jurnal yang berjudul Identifikasi Peran Akuntansi Keperlakuan Terhadap Kebijakan Perusahaan Menghadapi Pandemi COVID-19 milik Reza Haningwijaya di tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akuntansi keperlakuan terhadap kebijakan perusahaan selama pandemi COVID-19. Akuntansi keperlakuan memiliki posisi yang strategis dari pengambilan keputusan, terlebih di era pandemi saat ini. Kontribusi akuntansi keperlakuan dapat menjadi sebuah sinyal sebagai informasi perusahaan sebelum perusahaan melaksanakan keputusannya. Setelah itu, perusahaan dapat mengkomunikasikan informasi tersebut kepada pegawainya sebagai keputusan kebijakan mereka untuk menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Persaingan antara perusahaan semakin ketat disebabkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, serta banyaknya perusahaan-perusahaan baru yang bermunculan. Kondisi tersebut membuat perusahaan harus dapat memperbaiki dan mengelola dengan baik proses bisnis sehingga terciptanya efisiensi. Efisiensi tersebut merupakan salah satu kata kunci untuk permasalahan ini. Coronavirus disease atau COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh salah satu jenis virus yang pertama kali melanda kota Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus penyebaran penyakit tersebut membuat semua negara, tidak terkecuali Indonesia, menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional yang terhitung sejak tanggal 14 Maret 2020. Sehingga pandemi tersebut dinamakan COVID-19. Pandemi COVID-19 mengalami berbagai sektor yang ada di suatu negara. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang menjadi jantung dari suatu negara tersebut. Menurut Utomo pada tahun 2020 dalam Zuraya di tahun 2020 terdapat 3 dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia, antara lain konsumsi rumah tangga atau daya jual beli yang jatuh, ketidakpastian suatu usaha yang menyebabkan lemahnya investasi, dan jatuhnya harga atau keterhentinya komoditas ekspor Indonesia. Maka, skenario terburuk dari dampak COVID-19 tersebut yaitu menyebabkan Indonesia
masuk ke masa krisis. Selanjutnya kita masuk ke dalam kajian teori dan telaah literatur. Yang pertama, teori honesty is the best police merupakan teori yang menjelaskan kekuatan karakter moral dalam berperilaku yang selalu menaati segala aturan, menjaga kedisiplinan, dan mengungkapkan sesuatu dengan kejujuran. Hubungan keterandalan sinyal dan kualitas informasi dapat menentukan perilaku individu dalam bertindak. Dikarenakan suatu informasi dapat menentukan ekspresi yang berbeda kepada masing-masing individu. Yang kedua, menurut Rifai et al. Pada tahun 2013 menjelaskan bahwa komunikasi bersifat fundamental dan terasa berkemanfaatannya dapat membantu manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, baik dalam mencapai suatu sasaran atau penguasaan. Sehingga orang yang berada di sekitarnya akan dapat berinteraksi satu dengan lainnya dengan mengelaborasikan pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya untuk memuaskan hasrat keinginan tahunya. Yang ketiga, ada keluasan lingkup informasi, khususnya dalam organisasi memungkinkan adanya suatu gejolak yang tidak seiringan dari tujuan organisasi itu sendiri. Maka dibutuhkan suatu konsep pendekatan untuk digunakan mengenai informasi yang beredar. Selanjutnya ada akuntansi keperilakuan. Menurut Lubis tahun 2017, tujuan akuntansi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, informasi untuk pengambilan keputusan, yaitu dilakukan oleh pelaku bisnis, yang mana akuntansi dapat mendeskripsikan informasi keuangan yang dapat diukur dan dikomunikasikan yang dibutuhkan para pemangku kepentingan. Informasi yang dihasilkan dapat berguna untuk menyusun para pemangku kepentingan. Informasi yang dihasilkan dapat berguna untuk menyusun berbagai proyeksi. Yang kedua, ada informasi bagi pengguna. Pihak atau pemangku kepentingan yang memerlukan pengungkapan informasi keuangan dapat berasal dari eksternal dan internal perusahaan. Namun, biasanya pihak yang paling sering berhubungan dengan informasi ini ialah manajemen perusahaan. Yang ketiga, tujuan pengguna. Setiap pengguna dari informasi akuntansi pastinya memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menggunakan pelaporan tersebut. Yang keempat, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pengungkapan informasi akuntansi ialah menyediakan seperangkat alat komunikasi yang wajar mengenai alur keuangan. Informasi yang disajikan juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan informasi akuntansi memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku penggunanya. Kondisi umum perusahaan di masa pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Indonesia, mengakibatkan pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB merupakan upaya pencegahan penularan COVID-19, dan akibat dari adanya PSBB, banyaknya perusahaan yang harus gulung tikar, tutup secara sementara, dan roda perekonomian tentu terhenti, sehingga mengakibatkan kemiskinan semakin meningkat. Menjadi suatu pertanda adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perusahaan, yaitu work from home atau WFH, atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Faktor keuangan menjadi determinan fundamental dalam mempengaruhi pendapatan perusahaan, sehingga perusahaan saat ini sedang diuji apakah mereka tetap bisa bertahan di situasi ini atau karena banyaknya pertimbangan, sehingga perlahan demi perlahan perusahaan tersebut akan menghentikan operasinya. Menurut Ropidi dan Trianto pada tahun 2020, perusahaan yang menjalankan roda ekonominya saat pandemi ini banyak mengalami perubahan struktur di segala lininya, di antaranya efisiensi segala hal, mulai dari keuangan atau anggaran sampai kuantitas tenaga kerja, strategi pemasaran, dan struktural organisasi tersebut. Namun, apa jadinya bila mana banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan dan goyah karena banyaknya biaya yang telah dikeluarkan untuk seimbang dengan apa yang didapati oleh perusahaan tersebut. Bagi perusahaan yang telah berinvestasi pada kegiatan operasi yang berbasis teknologi,
Mungkin hal tersebut bukanlah suatu masalah besar, tapi akan menjadi masalah krusial bagi perusahaan yang tetap dan atau masih menggunakan tenaga kerja pada sebagian besar operasional. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk memahami peran akuntansi keperilakuan menghadapi pandemi COVID-19. Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan perusahaan dalam mengenai langkah-langkah yang diambil. Sumber dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari studi pustaka, berbagai dokumen, dan literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat penulis. Hasil dan pembahasan. Dampak COVID-19 dapat terlihat dari penerapan kebijakan atau keputusan yang dipilih sebagai upaya menghadapi situasi dewasa ini. Beberapa di antaranya berupa pemotongan hubungan kerja, penutupan perusahaan baik secara sementara maupun permanen, hingga pembatasan penerimaan tenaga kerja. Persoalan tersebut memerlukan perhatian khusus karena reputasi perusahaan dapat juga dipertaruhkan. Omset perusahaan yang mengalami penurunan sehingga tidak mampu untuk bertahan di masa pandemi saat ini akan memaksa perusahaan untuk merumahkan sebagian pegawainya, baik secara sementara ataupun permanen. Beberapa kasus pemotongan gaji dan PHK sepihak pada masa pandemi COVID-19 telah terjadi beberapa waktu lalu. Salah satu perusahaan yang terindikasi melakukannya yaitu PT Net Media Tama Televisi pada bulan Mei 2020. Sebanyak 37 pegawai bagian pemberitaan melalui pengacara publik atau LBH Pers mengungkapkan dasar permasalahan polemik ini merupakan pola komunikasi yang buruk antara perusahaan dengan karyawan, menurut CNN pada tahun 2020. Peran akuntansi sebagai penyedia informasi juga berperan sebagai stimulus mengenai masalah yang terjadi dan peluang mengendalikan tindakan alternatif beserta konsekuensi yang akan diterima. Manajemen dapat memandang bahwa informasi akuntansi merupakan alat pengarah perhatian atau fokus komunikasi guna memberikan perspektif dengan fungsi pengendalian, motivasi, dan pengungkapan emosional. Apabila perusahaan telah mendapatkan sinyal atau isyarat melalui pembukuan yang disajikan, perusahaan dapat menimbang segala aspek yang kiranya memengaruhi pada operasional perusahaan pada masa pandemi COVID-19 ini. Adanya jumpa pers atau pertemuan antara perusahaan dan pegawai bertujuan memastikan kejelasan antara dua belah pihak. Apakah perusahaan masih mampu memperkerjakan kembali pegawainya pada saat pandemi telah berakhir, atau para pegawai terpaksa mendapatkan PHK dengan pesangon yang disepakati pada pertemuan tersebut. Rasa saling mengerti diharapkan dapat berjalan optimal pada proses negosiasi atau pertemuan, sehingga kedua belah pihak akan mendapatkan kemenangan dari perjumpaan yang dilakukan. Kesimpulan yang diambil dalam jurnal ini yaitu pandemi COVID-19 telah membuktikan dahsyatnya suatu wabah penyakit dapat mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, tidak terkecuali aktivitas bisnis. Perusahaan dihadapkan dengan berbagai dilema untuk mengambil suatu keputusan yang dinilai tepat. Keputusan tersebut bersumber dari informasi akuntansi yang memberikan sinyal atau pengaruh perilaku bagi pemangku kepentingan untuk merumuskan suatu keputusan. Honesty policy dapat digunakan oleh pihak manajemen untuk menyampaikan informasi secara wajar kepada publik berdasarkan informasi akuntansi yang dimiliki oleh perusahaan yang dikemas sebaik mungkin. Maka penulis menyarankan agar perusahaan dapat menggunakan teknik win-win solution untuk merumuskan alternatif terbaik antara perusahaan dan pegawai yang dapat diaplikasikan melalui jumpa pers dan press release sebagai wadah komunikasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.